Salam sehat dan sukses selalu buat teman-teman semua. Kembali lagi kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Setelah mengalahkan pengguna kekuatan supranatural, Harvey York harus berhadapan kembali dengan salah satu kartu truf Elani Augustus. Apa kartu trufnya? Mampukah dia mengalahkannya? Agar tidak penasaran bersama gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 5950 sampai 5954. Chapter 5950. Sumpit yang sederhana, tidak hanya menghapus pertahanannya yang kokoh, tetapi yang paling penting, menempatkan dirinya di tepi hidup dan mati. Si jas putih menjadi pucat, dan akhirnya tersandung kembali ke sudut dan duduk dengan terengah-engah. Tidak peduli seberapa enggannya dia, tetapi demi hidupnya, hanya itu yang bisa dia lakukan. Sementara itu, semua orang terkejut. Hanya Sumpit. Harvey York hanya melempar Sumpit dengan santai. Tetapi, itu sudah menghapus tenaga listrik dari Amerika Serikat. Terlebih lagi, dia adalah pengguna kekuatan supernatural yang dilahirkan dengan kekuatan suci dan kebal. Ini benar-benar mengerikan. Ketika Weld York melihat pemandangan ini, seluruh tubuhnya gemetar. Dia tahu bahwa Harvey York memang menakutkan, tetapi dia tidak menyangka itu dia akan begitu menakutkan. Sejauh menyangkut situasi ini, jika Harvey York mau, melenyapkannya pasti akan jauh lebih sulit daripada tidak minum secangkir teh. Hal ini pun membuat Weld York terdiam seketika dan dengan cepat mundur ke belakang kerumunan. Jika tidak, meskipun Harvey York tidak memandang rendah dirinya sekarang. Tetapi jika dia mati karena iseng, kemana dia akan mencari alasan? Harvey York, beraninya kamu menghapus tamu terhormat dari Sekte Bumi. Kamu benar-benar tidak tahu apa-apa. Setelah kejutan sebelumnya, Elani akhirnya menjadi tenang. Dia sudah melihatnya dari tindakan Harvey York. Jika Tuan Muda Augustus ingin bangkit di Outskirt, maka Harvey York di depannya mungkin adalah kendala terbesarnya. Selain itu, Emily dan partainya diperlakukan seperti ini. Pria berjas putih dihapuskan, dan Emily juga diambang hidup dan mati. Jika dia tidak membantu mereka mendapatkan penjelasan, dia pasti akan mendapat masalah besar. Jadi apakah itu untuk dirinya sendiri, untuk Amos Augustus, atau untuk Sekte Bumi, Harvey York harus dilenyapkan hari ini. Memikirkan hal ini, Elani berkata dengan dingin. Sejak zaman kuno, mereka yang menyinggung Sekte Bumi tidak memiliki akhir yang baik. Hari ini, aku akan bertarung demi Sekte Bumi. Mendengar kata-katanya, semua orang di dalam dan di luar ruangan berniat untuk melawan dengan keras. Meskipun Harvey York sangat kuat dan menakutkan, tetapi pada saat ini, orang-orang dari Sekte Bumi tidak percaya bahwa Harvey York dapat mengalahkan mereka secara bersama-sama. Sebuah senjata api ditarik keluar pada saat ini, dan langsung mengarah ke posisi Harvey York. Jelas, begitu mereka mendapat perintah, mereka akan segera menembak Harvey York hingga menjadi saringan. Harvey York mengganti cangkir tehnya sendiri. Sambil membuat teh, dia berkata dengan ringan. Aku mendengar bahwa seni bela diri di dunia berasal dari Sekte Bumi. Sekte Bumi adalah salah satu dari 3 sekte, surga, bumi, dan manusia. Ketika sesuatu terjadi, kalian tidak ingin menggunakan seni bela diri untuk menang, tetapi malah menggunakan senjata api untuk mengambil keuntungan. Haruskah aku mengatakan bahwa kalian semua adalah sampah, atau apakah waktu telah berubah? Juga, meskipun kamu bukan tempat suci seni bela diri, kamu tidak jauh berbeda. Kamu bahkan tidak tahu bahwa senjata tidak akan berguna bagi seorang master seni bela diri, bukan? Elani mencibir dan berkata, Harvey York, apa menurutmu kami sama bodohnya denganmu? Senjata api kami adalah senjata api terbaru yang dibuat di Amerika Serikat. Jangankan seorang master seni bela diri, senjata ini bahkan bisa menembus pelat baja setebal 10 cm. Jika kamu pikir kamu kuat, maka datang dan coba saja. Lihat senjata kami yang akan menang atau seni bela dirimu. Saat berbicara, Elani melambaikan tangannya. Pergi, dan lenyapkan dia. Aku yang akan bertanggung jawab atas semuanya. Harvey York, izinkan aku memberitahumu. Waktu telah lama berubah. Melihat gerakan Elani, murid Sekte Bumi itu siap untuk menarik pelatuk senjata mereka. Chapter 5951. Prak. Pada saat ini, cangkir teh di tangan Harvey York hancur seketika. Wush, wush. Seiring dengan gerakannya, pecahan cangkir langsung melesat ke depan. Lusinan orang yang akan menarik pelatuk senjatanya tiba-tiba merasakan pergelangan tangan tergores. Rasa sakit yang tajam datang, membuat setengah dari tubuh mereka menjadi kaku. Apalagi menarik pelatuknya, mereka bahkan tidak bisa memegang senjata api dengan erat, semua senjata api ada di tangan orang-orang ini jatuh ke tanah. Adegan mendadak ini membuat wajah Elani langsung terlihat sedikit lebih jelek daripada makan kotoran. Dia hendak mengeluarkan senjata api dari pinggangnya, tapi Harvey York sudah membungkus senjata api dengan tisu, lalu mengangkatnya dan mengarahkannya ke tengah alis Elani. Senjata api buatan Amerika benar-benar menarik. Jika aku menarik pelatuknya, kepalamu pasti akan meledak seperti semangka kan?
Sambil bermain dengan senjata api, Harvey York berjalan ke arah Elani sambil tersenyum. Keringat dingin muncul di dahi Elani, tapi saat ini dia masih menggertakkan giginya. Harvey York, apakah kamu berani menyentuhku? Mengikuti kata-katanya, lusinan orang bergegas masuk dari luar kotak. Ini orang-orang juga memegang senjata api khusus di tangan mereka, dan mereka semua memiliki niat membunuh di wajah mereka. Tapi melihat senjata api di tangan Harvey York tertuju di dahi Elani, mereka tidak ada yang berani mengambil tindakan saat ini. Apa? Apa menurutmu aku tidak berani menyentuhmu? Pada titik ini, apakah kamu masih berpura-pura? Plak! Harvey York tersenyum dan menamparkan Elani beberapa kali. Aku sudah menyentuhmu sekarang, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Apakah kamu akan memarahiku sampai mati dengan mulut kecilmu? Atau melenyapkanku dengan tatapanmu? Jika marah dan tatapan orang bisa melenyapkan nyawa seseorang, aku sudah mati ribuan kali. Sambil berbicara, Harvey York mengulurkan tangan dan menepuk wajah Elani. Pada saat yang sama, dia menyeka bekas tamparan di wajahnya dengan tisu, dengan rasa kasihan dan menghargai kecantikan seorang wanita. Adegan ini membuat kulit Elani berubah lagi. Dia hanya memiliki satu pria dalam hidupnya, dan itu adalah Amos Augustus. Jangankan menyentuhnya, pria lain yang menatapnya, keluarganya pasti akan dimusnahkan. Tapi sekarang, dia tidak hanya disentuh Harvey York, tapi dia juga ditampar olehnya. Ini benar-benar membuatnya sangat marah. Harvey York, jika kamu memiliki kemampuan, kamu bisa melenyapkanku. Kalau tidak, aku harus. Elani menggertakkan giginya. Plak! Harvey York kembali menamparnya. Pembunuhan itu adalah pelanggaran hukum. Apakah kamu tidak tahu itu? Kamu memintaku untuk melenyapkanku. Membunuh sepatu rusak sepertimu hanya akan mengotori tanganku. Ayo, berlutut sekarang dan minta maaf kepada Miles Ray. Lalu tampar dirimu 10 kali, dan akui bahwa kamu bersalah. Maka semuanya akan berakhir. Kalau tidak, aku minta maaf. Masalah ini belum akan selesai. Harvey York tersenyum memperlihatkan giginya yang putih dan dia terlihat sangat tampan. Tapi ketika itu jatuh ke mata Elani, dia terlihat sangat mengerikan gigi, yang membuatnya menggigil hampir tak terkendali. Elani menyelipkan tangan kirinya, sebuah roda doa kecil muncul di tangannya, dan suara aneh muncul darinya. Suara ini seperti panggilan kuno, dengan perasaan yang menembus jiwa manusia. Dan mendengar suara ini, pada saat ini, di belakang bar ini, sesuatu sepertinya mulai bangkit. Chapter 5952. Pada saat yang sama, di gudang bar, ada peti mati yang terbuat dari kayu sutra emas. Ketika mendengar suara roda doa dari Elani, suara napas panjang keluar darinya. Segera setelah itu, aura menakutkan mulai memancar. Beberapa saat kemudian, suara ledakan terdengar, dan papan peti mati langsung diangkat dari dalam. Seorang lelaki tua mengenakan jubah biksu berwarna kuning cerah, dengan tubuh yang sangat kurus dan tinggi lurus, muncul dari dalam peti. Wajahnya kuning dan matanya sedikit kusam, dan sudut mulutnya sedikit terkikis, tampak seperti orang yang sedang sekarat. Jika bukan karena dadanya yang naik turun sesekali, dia mungkin adalah zombie legendaris. Pada saat ini, sosoknya bergerak, dan dia melayang keluar seperti hantu. Pada saat yang sama, di kotak satu. Merasakan nafas yang menakutkan ini, Harvey York tersenyum pada Elani dan berkata, "Bukankah kamu mengatakan waktu telah berubah? Apakah ini zaman senjata api? Sekarang kamu mencari ahli besar untuk membantumu mengendalikan situasi. Apakah dia akan berguna?" Elani mencibir saat ini. "Harvey York, kamu tidaklah terlalu baik. Apakah kamu berpikir bahwa kamu tidak tertandingi dalam seni bela diri? Bukankah senjata api tidak berguna bagimu? Sekarang, aku akan memberitahumu, apakah itu tradisional atau modern. Kamu bukan lawanku." Plak! Harvey York menamparkan wajah Elani dengan backhand-nya. "Aku memintamu untuk membaca lebih banyak, tetapi kamu malah belajar cara beternak babi. Semua orang ada di tanganku, dan hidup dan mati kalian berada di bawah kendaliku. Kamu masih berani berpura-pura di depanku." Tamparan ini membuat Elani pusing. Dia tidak berharap untuk mengeluarkan kartu truf terbesarnya saat ini, tapi Harvey York masih tidak menunjukkan wajah apapun padanya. Amitabha, betapa bagusnya itu. Pada saat ini, desahan samar datang. Para biksu itu penyayang. Seperti kata pepatah, jika orang tidak menyinggungku, aku tidak akan menyinggung orang lain. Anak muda, demi usiamu yang masih muda, aku enggan untuk mengambil tindakan seperti ini. Selama kamu menyerah dan menjadi seorang biksu di tanah, kamu akan menjadi murid sekte bumi mulai sekarang. Aku tidak akan melenyapkanmu, bagaimana? Mendengar ini, semua orang di tempat itu terengah-engah. Suara ini datang dari suatu tempat, tetapi terdengar langsung di pikiran semua orang. Saat ini, Ramona Klein sedang memegangi dadanya, wajahnya berubah, dan berkata, "Tuan Muda York, ini mungkin biksu iblis dalam legenda dari sekte bumi.
Mendengar kata Biksu Iblis, ekspresi orang-orang dari Sekte Bumi berubah secara dramatis. Dalam legenda Sekte Bumi, para Biksu Iblis diubah oleh sumber daya dari para Biksu prajurit sekarat yang mempraktekkan semacam rahasia metode yang hampir musnah. Meskipun Biksu Iblis semacam ini masih memiliki kesadarannya sendiri, dia tidak perlu lagi makan atau melihat sinar matahari. Yang perlu mereka lakukan adalah tidur di peti mati sepanjang tahun, dan hanya bangun ketika mereka mendengar panggilan. Keberadaan seperti monster ini sangat menakutkan dan tak tertandingi dalam hal kekuatan tempur. Yang paling penting adalah mereka tidak tahu kapan mereka mulai bergerak. Bahkan Sekte Smalt sangat cemburu pada Biksu Iblis. Ketika Elani mendengar suara ini, dia berkata dengan dingin pada saat ini. Cepat, kalahkan bajing kecil yang tidak tahu seberapa tinggi langit ini. Lenyapkan dia, jangan berbelas kasih padanya. Saat suara Elani jatuh, aura menakutkan mengunci Harvey York. Wah, maafkan aku. Aku punya perintah untuk melayani. Aku khawatir sudah terlambat bagimu untuk menyerah dan menjadi biksu sekarang. Chapter 5953. Harvey York merasakan sebuah kekuatan mengunci dirinya sendiri, dan pada saat ini ada ekspresi ketertarikan di wajahnya. Hanya dapat dikatakan bahwa berbagai metode Sekte Bumi berada di luar jangkauan imajinasi dan sangat menarik. Yang paling penting adalah bahwa Sekte Bumi tidak akan berpuas diri seperti beberapa tempat suci seni bela diri lainnya. Di satu sisi, mereka terbiasa dengan hal-hal tradisional, dan di sisi lain, mereka dapat menerima hal-hal modern. Kekuatan seperti itu menakutkan dan sulit untuk dihadapi. Hanya dapat dikatakan bahwa ada kebenaran tertentu tentang warisan bumi sekte selama ribuan tahun. Tepat ketika Harvey York memikirkan hal ini, sosok kuning cerah itu melangkah masuk dari jendela ruangan. Jubah biksu kuning cerah di tubuhnya sudah agak tua, dan ada noda darah berbintik-bintik di rosario, bintang dan bulan yang tergantung di lehernya. Dia melipat tangannya dan matanya tertuju pada Harvey York dengan sedikit cahaya redup. Penampilannya seperti aktor film horor, tanpa membutuhkan riasan khusus. Dan yang paling penting, di mana dia menjejakkan kakinya, ubinnya langsung berubah menjadi bubuk, meninggalkan jejak kaki yang dangkal. Sangat mengerikan. Benar-benar menakutkan. Bukan hanya para murid dari Sekte Bumi yang secara tidak sadar mundur saat ini. Bahkan beberapa pengguna kekuatan supranatural yang telah dimodifikasi secara genetik oleh United Serikat terlihat sedikit aneh saat ini. Mereka ini berpikir bahwa mereka adalah yang paling kuat di dunia ini, sehingga mereka tidak takut akan keberadaan apapun. Yang disebut Master Seni Bela Diri Negara H, di mata mereka hanya permainan anak-anak. Tapi tak disangka, mereka membuka mata hari ini. Kekuatan tempur yang ditampilkan oleh Biksu Iblis ini berkali-kali lebih menakutkan daripada yang disebut kungfu di film laris Hollywood Amerika. Meninggalkan jejak kaki di tanah mungkin tampak sederhana, tetapi itu menunjukkan kontrol yang ekstrim atas kekuatan sendiri. Ini berarti bahwa ketika tembakan diambil, kekuatan Biksu Iblis ini mungkin tidak bocor sedikit pun. Dia 100% mampu mengendalikan kekuatannya sendiri. Mengerikan. Dan Biksu Iblis ini sepertinya tidak menyadari bahwa dia telah mengejutkan orang-orang di sana. Dia memegang rosario bintang dan bulan di tangannya dan berjalan keluar selangkah demi selangkah melangkah. Setiap kali dia melangkah, dia meninggalkan jejak yang dangkal di bawah kakinya. Segera, dia berjalan ke jarak kurang dari 2 meter dari Harvey York, dan lalu menyeringai dan berkata, "Anak muda, biarkan aku melayani dengan baik. Kalau begitu bunuh dirimu. Dalam hal ini, aku juga dapat membantumu melafalkan beberapa sutra kelahiran kembali. Jika kamu memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi, kamu harus ingat itu. Dalam kehidupanmu selanjutnya, jangan menyinggung siapapun yang tidak mampu kamu sakiti." Harvey York bahkan tidak melihat ke Biksu Iblis, tetapi berkata dengan ringan. Kamu menonton terlalu banyak televisi. Bagaimana dengan menghafal baris-baris kitab sucimu? Kamu ingin aku bunuh diri? Apakah kamu memenuhi syarat untuk ini? Hei, gigi tajam dan mulut tajam, apa gunanya mengatakan itu? Biksu Iblis menghela nafas, dan pada saat berikutnya, sosoknya menyapu tanah. Hanya gerakan sederhana, tetapi dengan serangkaian bayangan muncul. Pada saat yang sama, telapak tangannya yang kurus terentang dan menyapu langsung ke arah wajah Harvey York. Menangkap naga. Jika jurus ini mendarat, itu dapat dengan mudah menembus pelat baja, apalagi kepala orang biasa. Dor. Namun, pada saat pukulannya akan mendarat ke kepala Harvey York berbalik dan menarik pelatuk senjata api di tangannya ke arah telapak tangan Biksu Iblis. Suara tembakan keras terdengar, dan wajah Biksu Iblis berubah tiba-tiba. Jelas dia juga tahu kekuatan senjata api khusus ini. Pada saat ini, Biksu Iblis membuat keputusan yang menentukan. Segera, energi yang menakutkan menyebar dari telapak tangannya. Chapter 5954. Senjata api khusus di Amerika Serikat memang luar biasa, terutama senjata api jenis khusus yang dikembangkan untuk master bela diri dan pengguna kekuatan supranatural.
Kekuatannya beberapa kali lebih tinggi dari senjata api biasa. Dengan suara dan energi yang menakutkan keluar, beberapa orang di sekitar langsung terbalik oleh gelombang udara yang menakutkan. Dan Biksu Iblis juga mundur beberapa langkah dalam sekejap. Sebaliknya, Harvey York yang menarik pelatutnya, tersenyum dan meniup moncong senjata. Nak, senjata api bekerja itu dengan baik. Biksu Iblis melihat telapak tangannya, ada tanda merah di sana, dan dia merasakan sensasi kesemutan yang samar dari sana. Dia menjabat memegang tangan kanannya, dan setelah menghilangkan kekuatan di tangannya, dia memberi Harvey York senyum jahat. Namun, senjata pada akhirnya itu hanyalah objek eksternal. Mengandalkan objek eksternal, bahkan jika itu menempati kekuatan sesaat, hasil akhir masih ditentukan olehku. Jelas, Biksu Iblis merasa bahwa jika dia tidak memiliki senjata api khusus ini, pukulannya barusan pasti akan melenyapkan Harvey York. Harvey York tersenyum tanpa komitmen dan berkata, "Benarkah?" Biksu Iblis mendengus dingin, tidak berbicara omong kosong, tetapi mengubah sudut gerakannya dan melesat ke depan sambil melemparkan sebuah pukulan. Ekspresi Harvey York tidak banyak berubah, dia mengubah arah moncong senjata api khusus di tangannya, lalu menarik pelatutnya. Dor, dor, dor. Peluru timah melesat, tetapi setiap tembakan itu mampu diblokir atau dihindari oleh Biksu Iblis. Dan dia juga berhasil mengambil kesempatan untuk menyelamatkan Elani. Adegan ini membuat murid Sekte Bumi itu bertepuk tangan dengan keras. Harvey York tidak terlalu peduli. Di satu sisi, dia ingin melihat kekuatan senjata api khusus ini dari Amerika Serikat. Dan di sisi lain, dia ingin melihat kemampuan apa yang dimiliki para Biksu Iblis dari Sekte Bumi ini. Dor, dor, dor. Di dalam kotak, senjata api melawan seni bela diri, bisa mengenai siapa saja. Semua orang secara tidak sadar mundur ke belakang. Orang-orang dari Sekte-Sekte Bumi juga membawa semua yang terluka, termasuk Emil He ke sudut ruangan. Jelas, mereka takut akan terkena dampak peratrungan ini. Klik. Senjata api khusus di tangan Harvey York sudah kosong. Melihat adegan ini, Biksu Iblis memiliki ekspresi bahagia di wajahnya. Dia segera menggerakkan tangannya, dan sosoknya langsung melayang ke udara, dan bergegas menuju tempat Harvey York. Pada saat ini, dia seperti harimau lapar yang sedang menerkam mangsanya. Senyum muncul di wajahnya yang mengerikan. Wah, aku akan segera mengantarmu pergi. Wush! Sosoknya langsung segera muncul di depan Harvey York, dan tangannya saat ini sudah hampir mengenai dada dan perut Harvey York. Terlalu lambat. Pada saat ini, Harvey York tersenyum pada Biksu Iblis sambil mengulurkan tangan kanannya. Plak! Tangan Biksu Iblis tidak mampu untuk menyentuh tubuh Harvey York. Tetapi pada saat ini, justru kepalanya sudah miring, dan dia terpental seperti anjing mati dalam sekejap. Setelah menghantam dinding di belakangnya dengan keras, Biksu Iblis merosot ke tanah dengan ekspresi yang sangat pucat. Penonton terdiam sejenak setelah menyaksikan adegan ini. Semua orang dari murid Sekte Bumi saling memandang dengan ekspresi penuh ketidakpercayaan di wajah mereka. Terutama Biksu Iblis, dia menatap Harvey York dengan kaget. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tidak bisa mengeluarkan suara dari mulutnya. Harvey York tidak hanya mengalahkannya dengan tamparan, tetapi juga sudah menghapusnya.